Chelsea lolos ke 16 besar usai bungkam AS Tunis 3-0. Benfica cetak sejarah kalahkan Bayern Munich. Barcelona setuju lepas Ansu Fati ke AS Monaco. Real Madrid tak akan perpanjang kontrak David Alaba. Semua kabar panas dari dunia sepak bola, kami rangkum eksklusif untuk kamu, hanya di RAN Sport. Chelsea memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025 usai mengalahkan Esperance de Tunis dengan skor meyakinkan 3-0 di Stadion Lincoln Financial, Philadelphia, Rabu 25 Juni pagi waktu Indonesia Barat. Gol pembuka dicetak melalui sundulan Tosin pada menit ke-45, disusul gol kedua dari Leandro Delap di masa injury time babak pertama. Tirique George menutup kemenangan lewat tendangan keras dari luar kotak penalti pada menit 97. Hasil ini menempatkan Chelsea sebagai runner-up grup D dengan 6 poin dari 3 laga, memastikan tiket ke fase gugur turnamen. Pertandingan grup C Piala Dunia antar klub 2025 antara Auckland City dan Boca Juniors berakhir imbang 1-1 di Geodis Park, Nashville, Rabu 25 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Boca unggul lebih dulu lewat gol bunuh diri kiper Auckland City, Nathan Garro, pada menit ke-26. Namun, Auckland menyamakan kedudukan lewat sundulan Christian Grey di menit ke-52 setelah memanfaatkan sepak pojok. Hasil ini memastikan Boca Juniors tersingkir usai hanya mengoleksi 2 poin dari 3 laga dan finish di posisi ketiga. Auckland City berada di dasar klasemen dengan 1 poin. Dua tim yang melaju ke babak 16 besar dari grup C adalah Benfica dan Bayern Munich. Los Angeles FC dan Flamengo bermain imbang 1-1 dalam laga terakhir grup D Piala Dunia antar klub 2025 di Camping World Stadium, Rabu 25 Juni pagi waktu Indonesia Barat. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol meski Flamengo lebih dominan, Denis Bouanga membuka keunggulan di menit ke-84. Namun, Flamengo cepat membalas 2 menit kemudian melalui Walisian yang mencetak gol usai menerima umpan Jorginho. Hingga akhir laga tak ada tambahan gol. Hasil imbang ini membuat Flamengo mengakhiri fase grup sebagai pemuncak klasemen dengan 7 poin, sementara Los Angeles menjadi juru kunci hanya dengan 1 poin. Benfica mencatat kemenangan bersejarah usai menundukkan Bayern Munich 1-0 dalam laga terakhir grup C Piala Dunia antar klub 2025 di Bank of America Stadium, Charlotte. Ini menjadi kemenangan pertama Benfica atas Bayern dalam 14 pertemuan resmi. Gol tunggal dicetak pemain muda Norwegia, Andreas Kjelderup, pada menit ke-13 usai memanfaatkan umpan Frederik Aursnes. Meski Bayern mendominasi laga, mereka kesulitan menembus pertahanan Benfica berkat penampilan gemilang kiper Anatoly Trubin yang mencatat 4 penyelamatan penting. Hasil ini memastikan Benfica lolos sebagai juara grup dan akan menghadapi runner-up grup D di babak 16 besar. Ansu Fati dilaporkan selangkah lagi resmi bergabung dengan AS Monaco. Penyerang muda Barcelona itu akan menjalani musim 2025-26 dengan status pinjaman, disertai opsi pembelian permanen. Pemain berusia 22 tahun itu dijadwalkan terbang ke Monaco besok dan menjalani tes medis dalam pekan ini. Sebelum berangkat, Ansu akan terlebih dahulu menandatangani kontrak baru bersama Barcelona sebagai bagian dari kesepakatan. Transfer ini diharapkan memberi Fati kesempatan untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak, membangun kembali kepercayaan diri, dan kembali ke performa terbaiknya setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa musim terakhir. Gareth Bale mengonfirmasi ketertarikannya untuk membeli Cardiff City. Mantan bintang Real Madrid itu menyebut klub asal kota kelahirannya sebagai tempat yang dekat di hati dan ingin membantu mengembalikannya ke Liga Primer. "Saya ingin membangun klub ini dan mewujudkan mimpi menjadi pemilik," kata Bale kepada Sky Sports. Ia kini tergabung dalam kelompok investor yang tengah menjajaki akuisisi klub Championship tersebut. Bale juga menyebut bahwa pamannya pernah bermain di Cardiff dan ia tumbuh besar dengan mendukung klub tersebut. Ia berharap proses akuisisi berjalan lancar dan bisa segera diumumkan secara resmi dalam waktu dekat. Real Madrid dikabarkan tidak berniat memperpanjang kontrak David Alaba yang akan habis pada 2026. Bek asal Austria itu mengalami cedera ACL parah pada Desember 2023, diikuti cedera meniskus Mei lalu, yang membuatnya sulit kembali ke level terbaik. Menurut laporan AS, Madrid memilih fokus memperpanjang kontrak Thibaut Courtois dan Antonio Rudiger, namun Alaba tak masuk dalam rencana karena kekhawatiran terhadap kebugarannya serta beban gaji 19,5 juta euro per musim. Dengan kehadiran Dean Huijsen dan Raul Asensio, Alaba kini menjadi opsi bek tengah kelima. Meski ikut ke Piala Dunia antar klub, belum ada kepastian kapan ia akan kembali bermain.
Belum jelas apakah Madrid akan melepasnya musim panas ini atau menunggu kontraknya habis. AC Milan dikabarkan tengah menjajaki transfer Alexander Zinchenko dari Arsenal sebagai antisipasi kepergian Theo Hernandez yang santer dikaitkan dengan Al Hilal. Menurut laporan Goal, Rossoneri telah menjalin kontak awal dengan Arsenal untuk membahas kemungkinan transfer sang bek kiri. Zinchenko, yang kontraknya di Arsenal menyisakan 1 tahun, disebut terbuka untuk pindah ke San Siro. Transfer di bawah angka 20 juta euro dinilai realistis, mengingat perannya yang terbatas musim lalu. Namun, gaji tinggi pemain asal Ukraina itu masih menjadi kendala utama dalam proses negosiasi. Selain Zinchenko, Milan juga mempertimbangkan Maxim de Cooper dari klub Brugge sebagai alternatif. Dengan hengkangnya Theo Hernandez yang semakin dekat, Milan diprediksi akan bergerak cepat menyelesaikan salah satu dari 2 opsi tersebut dalam waktu dekat. Stefan Ortega memilih irit bicara soal masa depannya bersama Manchester City. Usai mencatatkan clean sheet dalam kemenangan 6-0 atas Al Ain di Piala Dunia antar klub 2025, kiper asal Jerman itu enggan memberi kepastian. Masih terlalu dini untuk pertanyaan itu, ujar Ortega singkat. Kita berada di awal musim baru, jadi saya tidak bisa mengatakan apapun. Meski tampil solid dan telah mengoleksi 55 penampilan sejak bergabung dari Arminia Bielefeld pada Juli 2022, masa depan Ortega di Etihad Stadium masih menjadi tanda tanya. Pakar transfer Fabrizio Romano menepis rumor bahwa Manchester United akan melepas Mason Mount pada bursa transfer musim panas ini. Meskipun sang gelandang belum memenuhi ekspektasi sejak didatangkan dari Chelsea seharga 55 juta pound pada musim panas 2023, Romano menegaskan bahwa tidak ada rencana dari klub untuk menjualnya dalam waktu dekat. Cedera dan kebugaran menjadi hambatan utama bagi Mount, yang hanya mencatatkan 13 starter di Premier League. Meskipun performanya belum maksimal, baik Erik ten Hag sebelum dipecat maupun pelatih saat ini Ruben Amorim tetap menunjukkan kepercayaan pada Mount, sering memuji sikap profesional dan kerja kerasnya. Meski frustrasi atas minimnya kontribusi mulai terasa, United belum berniat untuk melepas pemain berusia 25 tahun itu, kecuali datang tawaran luar biasa. Untuk saat ini, Mount tetap menjadi bagian dari rencana jangka menengah klub. Paris Saint-Germain menegaskan tidak akan melepas Bradley Barcola di bursa transfer musim panas ini, meski diminati klub top Eropa seperti Chelsea, Arsenal, dan Bayern Munich. Menurut Telequipe, PSG bersikukuh mempertahankan winger berusia 22 tahun itu sebagai bagian dari proyek jangka panjang mereka. Meski persaingan di lini depan meningkat, terutama dengan masuknya Vichak Kvaratskhelia dan berkembangnya Desire Doué, Barcola tidak menunjukkan keinginan untuk hengkang. Pelatih Luis Enrique tetap menganggapnya sebagai pemain penting dalam skema taktik untuk musim depan. Meski perannya mungkin tidak selalu sebagai starter, PSG melihatnya sebagai aset berharga dan menolak semua pendekatan transfer sejauh ini. Ilkay Gundogan memberi sinyal kuat akan tetap bertahan di Manchester City usai tampil gemilang dengan mencetak 2 gol dalam kemenangan atas Al Ain di Piala Dunia antar klub 2025. Gelandang asal Jerman itu menyatakan masih bahagia di klub dan merasa mampu bersaing di level tertinggi. Saya pikir semua orang tahu saya bahagia di sini. Saya masih punya kontrak 1 tahun dan saya percaya masih bisa bermain di level tertinggi, ujar Gundogan. Pemain berusia 34 tahun itu juga menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik agar tetap kompetitif. Performanya yang konsisten menjadi bukti bahwa ia masih memiliki peran penting di skuad Pep Guardiola. Barcelona dikabarkan semakin dekat merekrut Ronny Bargi, pemain sayap berbakat milik FC Copenhagen. Pemain berusia 19 tahun itu telah menolak memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada Desember 2025, mendorong Copenhagen untuk menerima tawaran dari Barca guna menghindari kepergian gratis. Blaugrana disebut telah mengajukan tawaran 2,5 juta euro, termasuk klausul 15% penjualan kembali, yang juga disamai oleh FC Porto. Namun, Bargi dikabarkan lebih memilih hijrah ke Spanyol, dengan kesepakatan pribadi bersama Barcelona hampir tercapai. Barcelona berencana mengikut sertakan Bargi dalam pramusim Hansi Flick yang dimulai 13 Juli, sebagai bagian dari proyek jangka panjang untuk membangun kembali kekuatan tim lewat talenta muda potensial. AC Milan selangkah lebih dekat untuk mendatangkan Granit Xhaka setelah mencapai kesepakatan verbal dengan sang gelandang mengenai kontrak berdurasi 3 tahun dengan gaji sekitar 4 juta euro per musim plus bonus. Pemain berusia 32 tahun itu menjadi target utama Rossoneri untuk memperkuat lini tengah dengan pengalaman dan kepemimpinan. Negosiasi dengan Bayer Leverkusen kini menjadi fokus utama.
Milan dilaporkan siap memulai dengan tawaran awal 10 juta euro, sementara Leverkusen berharap melepas Xhaka di angka sekitar 15 juta euro demi menghindari kerugian dari investasi mereka sebelumnya. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Milan untuk menambah sosok senior dalam skuad, di samping ketertarikan mereka pada Luka Modric. Jika negosiasi klub berjalan mulus, transfer Xhaka bisa segera diresmikan. Bek Juventus Andrea Cambiaso menegaskan keinginannya untuk tetap bertahan di Turin meskipun sempat dikaitkan dengan Manchester City pada 2 jendela transfer terakhir. Dalam wawancaranya dengan La Gazzetta dello Sport, pemain berusia 24 tahun itu menyatakan bahwa dirinya bahagia mengenakan seragam bianconeri. Di bulan Januari, itu hanya sedikit perbincangan, ujar Cambiaso. Tapi saya bahagia di sini. Menyenangkan dikaitkan dengan klub besar seperti City, tapi saya benar-benar ingin bermain di sini. Ia juga menyoroti kekuatan finansial klub-klub seperti Manchester City, namun menegaskan bahwa hal itu tidak memengaruhi keputusannya. Mereka memang punya sumber ekonomi tak terbatas, tapi bagi saya, mengenakan seragam Juve adalah kebanggaan, tutupnya. Newcastle United dikabarkan siap melepas Harvey Barnes pada bursa transfer musim panas ini, asalkan ada tawaran yang sesuai. Menurut laporan Football Insider, meski Barnes tetap jadi bagian penting skuad, The Magpies mempertimbangkan opsi menjualnya demi memenuhi pedoman keuangan ketat Premier League. Keinginan klub mendatangkan winger baru bisa mengancam peran Barnes sebagai starter. Situasi ini membuka kemungkinan sang pemain mencari klub baru yang menjamin menit bermain reguler. Meski tak secara aktif ingin menjualnya, Newcastle terbuka menerima tawaran yang sesuai. Jika ketertarikan terhadap winger 26 tahun itu meningkat, kepindahannya bisa segera terwujud. Demikian update berita bola hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Run Sport.